Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana, lagi sibuk nggak nih? Alhamdulillah sekarang tidak, ini saya sedang mempersiapkan perangkat pembelajaran untuk nanti hari Senin. Oh, alhamdulillah. Begini Bu Siti, alhamdulillah ya, untuk sekarang saya kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah berada di pembelajaran modul ke 2.3. Dan di akhir pembelajaran modul 2.3 ini saya mendapatkan tugas melaksanakan aksi nyata, dan kegiatan aksi nyata tersebut saya harus melakukan coaching untuk supervisi akademik, dan sasarannya itu harus rekan sejawat yang berada di sekolah. Nah, saya membutuhkan bantuan Ibu nih, apakah Ibu siap untuk disupervisi? Alhamdulillah, kebetulan sekali. Ini saya juga sedang ingin melakukan refleksi dalam pembelajaran saya, yang nantinya saya akan mendapatkan masukan dari Ibu untuk perbaikan pembelajaran saya nanti ke depannya. Oh, begitu. Jadi kebetulan sekali ya. Jadi kita nyambung. Nah, alhamdulillah Bu, baiklah, saya sampaikan kembali untuk kegiatan yang akan kita laksanakan terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah praobservasi, yaitu percakapan antara coach dan coachee. Nah, di sini saya bertindak sebagai coach dan Ibu bertindak sebagai coachee. Nah, itu dilaksanakan sebelum observasi di kelas. Yang kedua, kegiatannya adalah observasi di kelas. Nanti saya akan bertindak sebagai supervisor dan Ibu mengajar seperti biasanya berjalan. Dan terakhir, kita akan melakukan obrolan lagi, yaitu pasca observasi kita merefleksi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan supervisi akademik. Nah, bagaimana untuk ketiga kegiatan itu? Apakah Ibu siap? Siap Ibu. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Ini kira-kira untuk pembelajarannya nanti yang akan disupervisi, materi pelajarannya materi apa, Bu? Jadi Bu, karena di sini masih menggunakan kurikulum 2013 dan kami di sini masih menggunakan tematik, maka saya mengambil tema pembelajarannya yaitu persatuan dalam perbedaan dari buku tema. Nah, muatan pembelajarannya sendiri itu terdapat bahasa Indonesia dan IPS. Oh, baik. Jadi dalam tematik ini Ibu akan menyajikan dua materi pelajaran dalam satu pertemuan, begitu ya? Kira-kira. Ya, bagus sekali. Nah, itu pelajaran itu akan disampaikan di kelas berapa, Bu? Di kelas 6. Di kelas, itu materi pelajaran kelas 6. Baik. Apa yang menjadi tujuan pembelajarannya dari materi yang akan Ibu sampaikan? Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, nanti peserta didik ini mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian selanjutnya setelah membaca, nanti peserta didik juga bisa menggali informasi dari berbagai sumber, bisa melalui buku tema itu sendiri atau dari sumber lain seperti misalnya Google atau perangkat yang lain juga. Selain itu, setelah membaca teks, menggali informasi juga dari berbagai sumber, nanti peserta didik harus bisa mempresentasikan contoh atau upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Wah, luar biasa sekali tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya dalam kegiatan pembelajaran. Dan di sini saya bisa menunjukkan atau memberikan sedikit kesimpulan ya, Bu, untuk materi bahasa Indonesianya. Mungkin tadi membuat kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat kesimpulan yang ada unsur apa, siapa, di mana, dan bagaimananya, betul ya, Bu? Yeah. Nah, kemudian dari materi tersebut disajikan juga materinya terkandung upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan, dan itu berarti termasuk ke dalam materi IPS-nya. Iya, bagus sekali. Nah, kira-kira nih dari pembicaraan kita kali ini dan dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, hal-hal apa atau area-area mana yang ingin Ibu kembangkan? Nah, Ibu, dari kegiatan ini area pengembangan yang hendak dicapai itu nantinya melalui pembelajaran klasikal dan diskusi kelompok ahli atau jigsaw.
Nah, penerapan pembelajaran sosial dan emosional agar nantinya peserta didik dapat mengelola emosinya dengan baik. Misalnya nih, melalui pembelajaran klasikal, murid nantinya dituntut untuk selalu mandiri dan percaya diri. Sedangkan ketika diskusi kelompok, nanti peserta didik juga dilatih untuk bisa mengolah emosinya, saling bekerja sama, dan belajar mempertanggungjawabkan dari setiap keputusan yang sudah ditentukan bersama-sama. Wah, luar biasa sekali ya cita-cita yang ingin Ibu kembangkan, semoga tercapai ya. Nah, dan agar pengembangan Ibu bisa tercapai, kira-kira nih ada gak strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk mencapai keberhasilan pengembangan tersebut? Ada, Bu. Nah, diantaranya nih menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang menekankan pada kompetensi sosial dan emosional atau KSE, kesadaran diri juga, dan pengolahan diri agar peserta didik nantinya bisa benar-benar mengelola emosinya secara pribadi maupun saat berkolaborasi. Kemudian ketika mengawali pembelajaran, peserta didik ini melakukan pembiasaan seperti tadi berbaring di luar, kemudian membaca doa dan mendoakan ketika ada temannya yang sakit. Selain itu, dalam proses pembelajaran klasikal, peserta didik ini dituntut untuk aktif dan mandiri dengan aktif menjawab pertanyaan ataupun bertanya gitu, Bu. Kemudian dalam pembagian kelompok nanti diterapkan strategi berdasarkan minat murid. Misalnya saya memberikan satu media pembelajaran dengan warna yang berbeda, nanti si murid memilih mau warna apa nih. Nah, nanti kelompoknya ini akan disesuaikan dengan warna yang dia sukai yang diambil tadi. Nah, kemudian di akhir proses pembelajaran, peserta didik ini harus bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok tadi yang sudah ditentukan dari warna itu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu, ini area pengembangannya sudah komplit, tujuan pembelajarannya tadi sudah ada, dan strateginya juga sepertinya sudah disiapkan dengan matang. Sungguh Ibu guru yang luar biasa sekali. Saya jadi penasaran nih, ingin segera masuk dan melihat proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, Bu, tadi kan strateginya sudah ada, yang pengembangannya sudah ada. Sejauh ini nih, hal-hal apa saja yang sudah Ibu siapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, media pembelajarannya juga. Media pembelajarannya sudah luar biasa sekali. Perangkat pembelajarannya, apakah Ibu punya kopiannya? Boleh saya lihat, Bu? Wah, sudah komplit sekali, sudah lengkap dan sudah dipersiapkan. Kayaknya Ibu sudah tahu ya, sudah mempersiapkan untuk di supervisi. Iya, Ibu. Bagus sekali. Nah, karena ini sepertinya persiapan Ibu itu sudah matang ya, mulai dari tujuannya sudah ada, cita-cita area pengembangannya sudah ada, strategi pembelajarannya tadi sudah dipersiapkan dengan matang. Persiapannya sudah ada, mulai dari ini rencana pembelajaran sampai ke media pembelajarannya juga sudah ada ya. Nah, kira-kira Ibu kapan nih akan dilaksanakannya? Karena saya sudah penasaran nih, ingin segera jadi mensupervisi atau menjadi supervisornya, Bu. Kebetulan jadwalnya hari Senin depan, Bu. Oh, Senin depan ya. Jadi sekarang Sabtu, Minggu, udah Senin itu? Senin, ya. Siap. Di kelas 6 berarti ya, Bu? Kelas 6. Siap. Berarti saya nanti hari Senin bisa langsung ikut atau masuk ke kelas Ibu ya? Iya. Siap. Nah, kira-kira nih, Bu, dari persiapan yang sudah matang ini ada nggak atau siapa gitu yang bisa membantu mematangkan persiapan Ibu? Ada, Bu. Saya juga di sini mengajak teman sejawat saya untuk membantu mempersiapkan media pembelajarannya. Saya mengajak Ibu Farida untuk menyiapkan Bu Farida berkelas 1 ya? Iya, Ibu. Wah, hebat sekali ya Ibu, sudah bisa berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Nah, Ibu, semoga apa yang menjadi tujuan pembelajaran, apa yang sudah menjadi keinginan Ibu, yang menjadi cita-cita Ibu, semoga tercapai dan nanti kegiatannya berjalan lancar. Dan insya Allah nanti hari Senin saya siap untuk menjadi supervisor Ibu, dan nanti Ibu berjalan seperti biasa saja, karena tujuan saya bukan untuk mencari kesalahan Ibu atau untuk menilai, tetapi kita melakukan sharing ya,
salah satu upaya atau mencari upaya-upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu Siti waktunya. Sampai jumpa lagi nanti di hari Senin. Tentunya di kelas 6 ya. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Mejanya sudah diputuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Pembelajaran seperti biasa. Informasikan topik pembelajaran hari ini yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Temanya masih sama dengan yang kemarin. Apa? Kita pelajari hari ini masih ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat materi kemarin apa? Ingat. Apa? Ya, betul. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus hidup rukun agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sekali manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Untuk mencapai satu tujuan, kita harus bekerja sama ya. Misalnya nih tadi pagi kita membersihkan halaman, ada yang bekerja sendiri tidak? Iya. Bagaimana untuk mencapai satu tujuan? Bersama. Bekerja sama, misalnya memungut sampah, membersihkan ada yang menyapu, ada yang mengepel lantai ya. Bangsa Indonesia merdeka dengan bekerja sama, tidak ada yang berjuang sendiri. Mencapai kemerdekaannya meskipun bangsa Indonesia terdiri dari bahasa yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, agama juga yang berbeda. Mengenal berbagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh para pejuang kita terlebih dahulu. Namun sebelumnya, Ibu akan membagikan kertas. Nanti kalian ambil sesuai warna yang kalian suka. Berbaris namanya ya. Coba sekarang. Sudah semua? Coba lihat warna apa yang kalian ambil. Berbeda kan? Berbeda. Nah, sekarang coba bentuk kelompok sesuai warna yang sama. Mana kelompok merah? Kelompok biru, pink, hijau. Baik. Nah, anak-anak sekarang silakan dibuka halaman 45. Sudah? Sudah. Di sana ada 4 topik pembahasan. Masing-masing satu kelompok akan membahas satu topik saja ya. Kelompok merah, mana kelompok merah?
Dan yang terakhir, kelompok 3 akan membahas agresi militer Belanda. Silakan. Nah, sekarang silahkan selesaikan topik pembahasan kelompoknya masing-masing. Untuk mengisi peta pikiran yang terdapat dalam buku tema. Ada apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Dan di mana? Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang silakan presentasikan satu kelompok dimulai dari kelompok 1, kelompok merah, silakan. Bagus, tepuk tangan. Lanjut kelompok 2, kelompok pink, silakan. Bagus, tepuk tangan. Silakan dilanjutkan kelompok 3, kelompok biru. Luar biasa, tepuk tangan. Dan yang terakhir, kelompok 4, silakan. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Bagaimana kesan kalian dengan pembelajaran kali ini? Semangat! Alhamdulillah, luar biasa. Mari kita simpulkan bersama-sama hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita sudah mengetahui arti dan ciri-ciri dari kalimat FFI untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Selanjutnya, Ibu periksa dulu hasil pekerjaan kalian ya. Ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Seperti tadi dalam diskusi, kalian harus lebih aktif lagi ya. Ya. Terus dalam presentasi ke depan harus lebih berani dan jangan takut salah, tidak apa-apa ya. Ya. Terima kasih kepada kalian semua atas kebersamaan dan partisipasi aktif. Kalian sungguh luar biasa dan keren. Nah, marilah kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik ya Bu, mohon maaf ini saya mau mengganggu waktu Bu Siti lagi sebentar. Apakah Bu Siti lagi sibuk? Tidak Ibu. Oh iya. Sesuai dengan perjanjian yang sudah kita buat pada minggu yang lalu, bahwa kali ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik, yaitu kegiatan yang ketiga, yaitu pasca observasi. Setelah sebelumnya kita melaksanakan 2 kegiatan ya Bu. Yang pertama praobservasi kita sudah melakukan, kemudian yang kedua saya juga sudah melakukan observasi pembelajaran, yaitu mengunjungi ibu, melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan yang sekarang kita akan melakukan pembicaraan atau obrolan pasca observasi, yaitu merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Sudah siap sekali Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya ajukan, yang ingin saya gali. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu saat disupervisi kemarin?
Alhamdulillah sangat senang sekali, meskipun pada awalnya saya merasa malu dan takut, Bu. Kenapa, Bu? Mungkin karena yang biasanya saya sendiri di kelas, sekarang jadi ada ibu gitu, ada yang memantau. Tapi ingat kembali ke pembicaraan awal bahwa ini bukanlah penilaian, jadi saya merasa percaya diri lagi. Oh iya, bagus Bu, betul sekali. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya melakukan supervisi di kelas itu bukan bermaksud untuk menilai bagaimana ibu mengajar ya, tapi kita sharing istilahnya. Nah, kira-kira nih Bu, ada gak hal-hal baik yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran ibu yang sudah dilakukan, atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan? Saya harus percaya diri dulu ya, Bu. Ya harus dong Bu, harus percaya diri ya. Yang pertama, hal baiknya mungkin saya sudah melakukan pembelajaran sesuai urutan yang ada pada RPP. Kemudian saya juga sudah mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Namun di samping itu, ada beberapa hal yang harus saya kembangkan juga, di antaranya mungkin saya belum mampu menguasai model-model pembelajaran lain untuk diterapkan di kelas. Kemudian penguasaan materi, kemudian cara penyampaiannya juga saya merasa masih belum pas gitu, Bu. Oh begitu. Baik Bu. Nah seperti ini saya juga harus menyampaikan refleksi dari hasil observasi saya terhadap pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas ya. Dari yang saya lihat, dari aspek dan strategi yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama Ibu ingin mencapai tujuan pembelajaran dan saya sudah melihat itu dalam proses pembelajarannya. Kemudian pengembangan yang kedua, Ibu ingin pembelajaran mencapai tujuannya melalui pembelajaran diskusi kelompok, dan sebenarnya waktu di praobservasi itu ada sesuatu yang ingin saya gali lebih dalam lagi ya tentang pembelajaran dengan teknik jigsaw, dan alhamdulillah saya juga sudah melihat dalam proses pembelajaran itu benar-benar tergambar di saat Ibu membagi kelompok murid ya, dengan memberikan kebebasan kepada siswa memilih warna ya waktu itu, dan itu juga cukup memberikan pengalaman bagi saya. Kemudian pengembangan yang lain yang Ibu kembangkan adalah kompetensi sosial, emosional, dan KSE. Dan alhamdulillah juga saya sudah melihat pada proses pembelajaran Ibu, mulai dari pembukaan, di proses pembelajaran, dan di akhir juga KSE-nya itu sudah tergambar. Dan di akhir saya melihat proses pembelajarannya dari awal sampai akhir, tujuan pembelajaran yang Ibu cantumkan di RPP itu sudah terlaksana dengan baik. Nah kira-kira nih Bu, jika Ibu diperkenankan menilai diri sendiri, memberikan penilaian terhadap diri sendiri, kalau Ibu memilih nih atau menempatkan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan dari angka 1 sampai 10, kira-kira proses pembelajaran Ibu yang sudah Ibu laksanakan itu ada di posisi berapa Bu? Tadi saya malu. Nggak usah malu Bu, ayo pede aja. Mungkin 7 ya, karena masih banyak hal yang harus dikembangkan gitu, Bu. Oh, Masih gitu. kurang 3 angka lagi untuk mencapai nilai 10. Luar biasa, sudah mencapai 7 berarti sudah lebih dari 5 ya, lebih dari setengahnya. Nah, kira-kira kalau ingin mencapai ke maksimal Bu, ke nilai 10 nih, ada gak kiat-kiat atau langkah-langkah yang perlu Ibu laksanakan agar proses pembelajaran Ibu itu maksimal ada di angka 10? Kira-kira apa yang langkah-langkahnya? Iya Bu, ada. Di antaranya saya ingin menguasai lebih banyak model pembelajaran untuk mengaplikasikan di dalam kelas saya nanti. Nah selain itu saya juga pernah mendengar model pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Dan sekarang saya sudah mencoba mempelajari sedikit demi sedikit. Hanya saja saya masih belum paham itu bagaimana cara penerapannya di kelas. Nah maka dari itu mungkin Ibu bisa membimbing saya untuk mempelajari apa itu model pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara penerapannya di kelas gitu Bu. Oh begitu ya, luar biasa, motivasi Ibu besar sekali ya. Alhamdulillah dari proses pembelajaran saya sudah melihat Ibu menerapkan model pembelajaran teknik jigsaw ya. Kemudian Ibu berencana akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya bagus sekali, tapi sebenarnya yang saya lihat dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin Bu, saya melihat ada sebagian proses pembelajaran di diferensiasi yang sudah Ibu laksanakan. Di sana saya melihat waktu itu Ibu meminta siswa ya
mengumpulkan atau menyampaikan hasil pembelajaran itu dengan berbagai macam cara, atau si siswa bisa mengakses materi itu dari berbagai sumber. Ada yang dari buku, atau waktu itu kalau tidak salah ibu menyarankan kalau siswa ya yang membawa gawai itu boleh membuka dari Google juga ya. Nah itu juga Bu sudah menunjukkan di situ secara tidak langsung, mungkin tidak ibu sadari juga, salah satu proses pembelajaran diferensiasi sudah terlaksana, yaitu diferensiasi konten, yaitu seorang guru memberikan materi pelajaran kepada siswanya itu dari berbagai sumber atau dari berbagai cara. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ke depannya saya juga sebagai calon guru penggerak di sekolah ini, saya juga mau berbagi dengan rekan-rekan termasuk dengan ibu. Dan kebetulan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu, yaitu di modul 2.3 dan 2.1 ya Bu. Dan nanti kita saling berbagi ya Pak Gus. Nah Bu, dari refleksi kegiatan nih, kan tidak mungkin ya, atau hanya sampai direfleksi saja, merefleksi kegiatan yang sudah kita lakukan, harus ada tindak lanjutnya dong, agar lebih bermanfaat baik kedepannya itu baik untuk kita ataupun kita juga bisa berbagi dengan rekan kita di sekolah. Nah kira-kira tindak lanjut dari kegiatan kita ini, apakah ibu punya rencana kedepannya itu seperti apa? Mungkin ibu bisa berbagi dengan saya, yang nanti juga bisa di-share, dibagi dengan rekan yang lain. Nanti kedepannya saya ingin mencoba mengaplikasikan beberapa model pembelajaran lain untuk mengoptimalkan pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga ingin mencoba pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Wah, bagus sekali Bu. Nah, kira-kira itu akan dilaksanakannya Secepatnya mungkin nah, pertemuan berikutnya. luar biasa, semangat sekali. Kira-kira nih Bu, ke depannya setelah Ibu melakukan rencana tindak lanjut dan sudah dilaksanakan, apakah Ibu siap lagi untuk ngobrol lagi gitu dengan saya, berbagi pengalaman, berbagi motivasi, berbagi inovasi? Oh, mau sekali Ibu, agar saya juga bisa mengembangkan potensi yang ada di diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin untuk percakapan kita kali ini dalam pasca observasi saya cukupkan sekian. Terima kasih Ibu sudah menjadi rekan kolaborasi bagi saya dalam 3 kegiatan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu kegiatan 2.3 yaitu aksi nyata. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depannya mendapatkan kelancaran, mendapatkan ilmu baru, dan menjadi motivasi bagi rekan-rekan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.